Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dan di sini saya akan membahas mengenai gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB yaitu gerak yang lintasannya adalah garis lurus dan dengan kecepatan yang berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan juga bisa diartikan sebagai gerak lurus suatu objek di mana kecepatannya berubah terhadap waktu karena adanya percepatan yang konstan atau tetap. Di sini saya akan membahas mengenai GLBB dipercepat, GLBB diperlambat, dan gerak jatuh bebas. Pertama, kita akan membahas mengenai GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. GLBB dipercepat adalah gerak pada suatu benda dengan lintasan yang lurus dengan kecepatan yang bertambah secara beraturan, atau dengan kata lain, benda mengalami percepatan yang tetap atau konstan. Contohnya saat buah jatuh dari pohonnya. GLBB diperlambat adalah gerak pada suatu benda dengan lintasan yang lurus dan dengan percepatan yang berkurang secara beraturan, atau biasa disebut juga benda mengalami perlambatan yang tetap atau konstan. Nah, ini adalah persamaan gerak lurus berubah beraturan antara GLBB dipercepat dan diperlambat menggunakan rumus yang sama, hanya saja pemilihan tanda positif dan negatif bergantung pada keadaan percepatan, apakah itu dipercepat atau diperlambat. Jika dipercepat maka menggunakan tanda positif dan diperlambat menggunakan tanda negatif. Selanjutnya soal mengenai GLBB dipercepat. Itu sebuah truk diam kemudian dipercepat selama 10 detik hingga menempuh jarak 60 meter. Maka berapakah percepatan truk tersebut? Nah, di sini teman-teman bisa melihat cara pengerjaannya sehingga didapatlah hasil percepatan truk sebesar 1 meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah contoh soal mengenai GLBB diperlambat, di mana sebuah motor melakukan pengereman dengan kelajuan 30 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon dalam jarak 100 meter. Maka berapakah jarak yang dibutuhkan motor tersebut hingga berhenti? Di sini teman-teman bisa melihat cara kerjanya sehingga didapatkanlah hasil sebesar 33/3 meter. Yang kedua, kita akan membahas mengenai gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak vertikal ke bawah tanpa kecepatan awal, hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Semua benda yang melakukan gerak jatuh bebas mendapatkan percepatan yang sama besar, yaitu sebesar percepatan gravitasi bumi yang diberi simbol G. Disebut jatuh bebas karena gerak ini bebas dari adanya gaya dorong sehingga kecepatan awalnya 0. Ini berbeda dengan gerak benda-benda di lantai, misalnya, di mana benda harus didorong agar mulai bergerak. Pada gerak jatuh bebas, benda tidak didorong agar jatuh ke bawah, tetapi benda mulai bergerak jatuh dengan sendirinya tanpa harus didorong. Jadi, benda hanya dilepaskan dan selanjutnya benda akan jatuh ke bawah. Menurut Anda, jika dua bola yang besarnya sama tetapi bermassa 250 gram dan 750 gram dijatuhkan dari atap sebuah bangunan, manakah yang akan sampai di tanah lebih dahulu? Barangkali Anda akan menjawab, benda yang massanya lebih besar akan lebih cepat sampai ke tanah. Dengan demikian, bola yang massanya 750 gram akan lebih dulu sampai di tanah. Ternyata, jawaban Anda tersebut sama dengan pernyataan seorang filosof terkenal, yaitu Aristoteles. Aristoteles menyatakan bahwa pada gerak ke bawah, sebuah benda yang memiliki berat lebih besar akan dipercepat sebanding dengan beratnya. Pernyataan ini tampaknya cukup masuk akal, di mana apabila selembar kertas dan sebuah kerikil dijatuhkan dalam waktu yang bersamaan, dapatkan bahwa kerikil lebih cepat sampai di tanah daripada kertas. Oleh karena itu, pendapat Aristoteles bertahan cukup lama.
Barulah pada zaman Galileo Galilei, pendapat Aristoteles tersebut dipermasalahkan. Galileo menyatakan bahwa jika pada benda hanya bekerja gaya gravitasi, setiap benda yang jatuh ke bawah akan mengalami percepatan yang sama besar. Sehingga jika dua benda dijatuhkan secara bersamaan, keduanya akan sampai di tanah dalam waktu yang bersamaan. Benda yang mengalami gerak jatuh bebas tidak terpengaruh massa dan ukuran benda. Sebagai ilustrasi, sebuah kelereng dengan sebuah bola ditolak peluru dijatuhkan dari ketinggian yang sama secara bersamaan, maka akan jatuh menghantam tanah dengan kecepatan yang sama secara bersamaan. Selanjutnya, rumus gerak jatuh bebas. Teman-teman bisa melihat rumus gerak jatuh bebas ada 3. Nah, ini merupakan contoh soal mengenai gerak jatuh bebas, di mana sebuah apel terlepas dari tangkainya dan jatuh ke tanah dalam waktu 10 detik. Maka berapakah kecepatan apel saat detik ke-6? Pertanyaan ini dapat diselesaikan dengan rumus Vt sama dengan V0 ditambah Gt, sehingga menghasilkan 60 meter per sekon. Soal yang kedua, bola basket dijatuhkan dari ketinggian H di atas tanah. Kecepatan bola setelah sampai di tanah ialah 30 meter per sekon. Maka waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian 1/2 dari tanah adalah. Pertanyaan ini dapat diselesaikan dengan rumus Vt kuadrat sama dengan 2GH, sehingga menghasilkan 3 sekon. Sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.